Waalaikumsalam Bu Guru. Gimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ada yang tidak hadir? Nggak ada Bu, hadir semua. Hadir semua ya. Hari ini Ibu ada nampak yang berbeda di kelas kita. Kira-kira apa ya? Oh iya Bu, kami menambahkan satu dekorasi di depan kelas agar berbeda daripada kelas yang lainnya. Wah, ini sudah bagus ya. Kira-kira ini ide siapa yang untuk meletakkan bunga di sini? Dari kita semua Bu Guru. Alhamdulillah ya. Ternyata Ananda Ibu semua sangat kreatif ya. Ibu sangat mengapresiasi karena anak-anak Ibu sudah berusaha kreatif untuk memberikan kelas kita menjadi lebih indah agar kita nyaman belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu meminta untuk Ananda semua merapikan tempat duduknya. Baiklah Ananda semua, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan dengan doa kita tadi kita mendapatkan keberkahan pada pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, baik saja langsung Ibu absen ya satu persatu. Ya Bu. Arsyad, Hadir Ibu. Tirta, Hadir Ibu. Ratu, Hadir Bu. Zahra. Hadir Bu. Baik, alhamdulillah semua anandanya hadir ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari, ada yang tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Saya tahu Bu. Ya baik, silakan Zahra. Kita hari ini belajar perbandingan. Oke, baik. Kita hari ini belajar tentang perbandingan. Nah, pada kali ini tujuan kita mempelajari materi perbandingan yang pertama, siswa mampu memahami dan menjelaskan perbandingan secara benar. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, kira-kira anak-anak sering nggak dengar dalam kehidupan sehari-hari tentang perbandingan? Sering kan? Bu. Misalnya Zahra pergi ke pasar, di tertera ada jeruk 1 kilo 15.000 dan 1 kilo 13.000. Ada tidak perbandingannya? Ada Bu. Berarti perbandingan apa di situ terdapat perbandingan Perbandingan harga. perbandingan harga yaitu 15 banding 13.000. Ya, Oke. Bu. Kira-kira kita ada nggak manfaatnya mempelajari materi perbandingan ini? Ada Bu. Ada. Kira-kira ada yang tahu untuk apa? Untuk mengetahui perselisihan harga misalnya. Oke. Jadi perbandingan ini termasuk juga digunakan dalam pembuatan skala. Oke anak-anak, terkait materi perbandingan, Ibu ingin meminta salah satu dari Ananda semua untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Ada yang bersedia? Saya Bu. Oke, Zahra bersedia ya. Dan Ananda yang lainnya silahkan simak, lihat surah Hud ayat 24. Ibu persilakan kepada Zahra untuk membacakan ayatnya beserta artinya. Baik Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul fariqaini kal a'ma wal asomi wal basiri was sami. Hal tawiyani masalah afala tazakkarun. Sadaqallahul azim. Artinya, perbandingan kedua golongan itu orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, seperti orang buta tuli dengan orang yang dapat melihat dan mendengar. Apakah kedua golongan itu sama keadaan dengan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran
dari perbandingan itu. Baik, terima kasih kepada Ananda Zahra yang telah membacakan surah Hud ayat 24. Nah, dari surah Hud ayat 24 kita kaitkan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang perbandingan. Apakah anak-anak ada yang bisa menjawabnya? Apakah kaitan dengan materi kita hari ini? Ada Bu, misal yang tadi itu seperti perbandingan orang kafir dengan orang mukmin. Ya betul Zahra. Kasih tepuk tangan dulu ya untuk Zahra. Di dalam surah Hud ayat 24 dijelaskan situ terdapat perbandingan antara orang kafir dengan orang mukmin, yaitu seperti orang buta dan tuli dengan orang yang bisa melihat dan orang yang bisa mendengar. Jadi di situ ada perbandingan apa? Dari ayat tersebut kita bisa memahami dan memaknai. Dan artian Tuhan memberikan firman-Nya dalam Al-Quran bahwa orang mukmin tidaklah sama dengan orang kafir. Jadi situ adanya perbandingan. Maka apa dibandingkan? Orang kafir adalah orang yang buta dan orang tuli. Dalam artian tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat apa? Kebenaran. Sedangkan orang mukmin adalah orang yang bisa mendengar dan melihat. Melihat apa? Kebenaran, Bu. Baik, itu sekilas tentang materi kita yang terkait dengan ayat Al-Quran, yaitu surah Hud ayat 24. Nah, baik, apakah anak-anak semua ada yang tahu ini apa? Foto Bu. Foto apa ini kira-kira? Foto wisuda. Wisuda ya. Kira-kira sini banyak nggak? Banyak Bu. Nah, di sini kira-kira ada yang bisa menerka ini kenapa Ibu bawa foto ini? Perbandingan lagi ya Bu. Oke, betul. Kira-kira yang lebih spesifik di sini apa? Perbandingan antara, sedikit lagi Zahra, perbandingan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, sekarang coba perhatikan foto ini. Jadi yang ditanyakan dalam foto ini, berapakah perbandingan jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan pada foto tersebut? Baik, apakah anak-anak ada yang sudah bisa menjawabnya? Belum kan? Belum Bu. Oke, sembari itu Ibu mempunyai sebuah video terkait penjelasan tentang materi perbandingan sebelum kalian mengerjakan dari foto tersebut. Baik, silakan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang perbandingan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami dan menjelaskan tentang perbandingan secara benar. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, teman-teman sebelumnya pernah nggak dengar kata perbandingan? Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak apa itu perbandingan? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau sederhana. Ingat ya teman-teman, perbandingan itu dia harus yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau sederhana. Misalnya, umur dengan umur, berat dengan berat, banyak siswa dengan banyak siswa, dan lain-lain yang dia merupakan sejenis. Nah, kita garis bawahi, perbandingan harus dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana atau paling kecil. Jadi misalnya nilainya masih besar atau masih bisa diperkecil, maka harus diperkecil terlebih dahulu. Nah, untuk penulisannya yaitu misalnya A dibanding B, maka kita tulis A titik 2B, atau bisa kita baca A banding B. Nah, atau boleh juga kita tulis A per B.
Nah, untuk memahaminya, kita langsung saja masuk ke contoh. Umur Siti adalah 15 tahun dan umur Putra adalah 20 tahun. Berapakah perbandingan umur Siti dengan umur Putra? Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis diketahui umur Siti 15 tahun banding umur Putra 20 tahun, maka umur Siti dengan umur Putra 15 banding 20. Nah, ingat ya teman-teman, perbandingan harus dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana atau paling kecil. Siti 15, kita cari yang habis dibagi. Selanjutnya umur Putra 20. 20 apakah bisa dibagi 2? Bisa. Maka 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 bagi 2 hasilnya 5. 15 itu sama dengan 3 dikali 5. Lalu yang 20 yaitu 2 kuadrat dikali 5. Cari bilangan yang sama yang paling besar, yaitu 5. Maka FPB dari 15 dan 20 adalah 5. Karena FPB-nya adalah 5, kita bagi 15 dibagi 5 yaitu 3. 20 dibagi 5 yaitu 4. Maka perbandingan umur Siti dengan umur Putra yaitu 3 banding 4, atau bisa kita tulis 3/4. Untuk lebih memahaminya, kita beri contoh soal lagi. Jumlah siswa kelas 6 SDN 005 Pekanbaru adalah 40 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Siswa laki-laki berjumlah 15 orang. Nah, berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan? Kan dulu berapa jumlah seluruh siswa, yaitu 40. Maka jumlah seluruh siswa dikurang jumlah siswa laki-laki untuk menentukan jumlah siswa perempuan, yaitu 40 dikurang 15 sama dengan 25. Maka jumlah siswa perempuan yaitu 25 orang. Maka perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan yaitu 15 banding 25. Ingat ya teman-teman, penulisan perbandingan harus dalam paling yang sederhana atau paling kecil. Menyederhanakan ini bisa kita gunakan dengan cara menentukan FPB-nya terlebih dahulu dengan menggunakan pohon faktor. Maka setelah dicari pohon faktornya, FPB-nya adalah 5. Maka kita bagi 15 dibagi 5 yaitu 3. 25 dibagi 5 yaitu 5. Maka perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan yaitu 3 banding 5 atau 3/5. Gimana teman-teman? Apakah semua sudah paham? Ada soal nih yang bisa teman-teman kerjain. Nah, untuk soalnya yaitu Pak Bima adalah seorang peternak sapi dan kerbau. Sekarang Pak Bima mempunyai 56 ekor sapi dan 72 ekor kerbau. Berapakah perbandingan jumlah sapi dan kerbau Pak Bima? Nah, teman-teman bisa mengerjainnya ya. Mudah-mudahan semua teman-teman paham dan dapat mengerjakannya. Selamat. Oke anak-anak, gimana? Apakah sudah paham dengan melihat video yang Ibu tampilkan tadi? Paham, Bu? Sudah paham ya. Kira-kira anak-anak lebih tertarik dengan penjelasan video atau gimana? Lebih mudah memahami pakai animasi video, Bu. Oke. Nah, tadi dalam video ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak, Bu, sudah jelas. Alhamdulillah sudah jelas ya. Tadi di video kan ada
ditinggalkannya soal untuk dikerjakan. Iya, Bu. Nah itu kalau Ananda semua sudah paham, silahkan dikerjakan. Dan tadi kan Ibu udah tugasin kan? Dalam foto ini tadi Ibu tugasin apa? Cari perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam foto. Apakah anak-anak ada yang sudah siap? Sudah, Bu. Ya, Zahra, apakah perbandingan yang semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan Zahra maju ke depan untuk mengerjakannya. Baik, Bu. Jadi teman-teman semua, inilah hasil yang saya dapatkan setelah mengerjakan perbandingan. Nah, jadi sapi dengan kerbau yang perbandingannya yaitu 56 dan banding 72. Itu saya cari pakai dengan cara jalan FPB. Perbandingan laki-laki dan perempuan yaitu 5 banding 15. Saya sederhanakan lagi dengan cara mencari FPB-nya dan saya dapat hasilnya yaitu 1 banding 3 atau 1/3. Begitu teman-teman. Oke anak-anak, ini adalah hasil jawaban dari Zahra. Apakah Ananda ada yang jawabannya sama persis atau lain daripada jawaban Zahra? Sama semua, Bu. Oke, sama semua ya. Kira-kira jawaban yang jawab Zahra ini benar atau salah? Benar. Ya, kalau kita lihat dan kita cek, sudah benar ya? Itu dalam foto tadi. Perbandingan foto antara laki-laki dengan perempuan adalah 5 banding 15 jika kita sederhanakan menjadi 1 banding 3 atau 1/3. Oke, berarti Ananda semua sudah paham ya? Paham, Bu. Kerjakan halaman 21 nomor 1 sampai 10. Ingat, kita kumpulkan minggu depan dan jangan lupa mengulang-ulangi pelajarannya. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.